Shalom, Jemaat Patus Love Church yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya Anda semua yang ada di rumah pasti mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa pada dalam minggu-minggu ini. Dan kami ada di sini ingin mengajak saudara semua untuk kita memuji Tuhan bersama-sama, kita meninggikan namanya karena Dia Allah yang layak kita sembah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hari lepas hari yang sudah kami lalui, itu semua tidak lepas dari anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kalau hari ini kami mau memulai hari ini Tuhan, kami mau mulai aktivitas hari ini, kiranya Engkau yang pimpin kegiatan kami dari awal hingga akhirnya kami kembali beristirahat. Dan kami hari ini boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, yang di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan saya percaya saudara-saudara semua hari ini bangun tidur dalam keadaan yang baik. Itu semua tidak lepas dari kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang baik begitu bagi kita. Haleluya. Kita nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan.
saat yang baik bagi kami untuk kami mendeklarasikan iman kami Tuhan. Berikan hikmat buat kami, supaya kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita deklarasikan iman kita dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali bersama menikmati program Morning Blessing. Saya percaya kita semua diberkati dan disertai Tuhan dengan luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama sharing dan belajar firman pagi hari ini, saya rindu mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, karena kemurahan-Mu yang besar bagi kami, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama duduk untuk memuji nyembah Tuhan. Kami menanti-nantikan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan saat ini. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Kami rindu dikuatkan ya Tuhan Yesus melalui pesan-pesan Tuhan pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati kami semua, agar apa yang kami pelajari hari ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan kami, boleh menjadi iman pengharapan kami, dan membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang yang namanya doa. Saya percaya kita semua orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang suka berdoa, katakan amin. Ya, jika Bapak Ibu Saudara yang suka berdoa katakan amin. Bapak Ibu Saudara boleh ketik pada kolom komentar saat ini, katakan saya suka berdoa gitu. Saya suka berdoa 1 miliar kali.
3 miliar kali, 100 juta kali, atau mungkin cuman amin aja. Haleluya. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara firman Tuhan pagi hari ini. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarkanlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu permintaan yang sangat simpel kalau kita bisa baca pada ayat ini. Karena yang diminta oleh murid-muridnya bukan bagaimana nanti, Tuhan apa janjimu ketika kami ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan apa nanti yang kami dapatkan, atau apa yang Tuhan mau beri bagi kami. Nah, pertanyaan dari murid ini adalah, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di sini murid-muridnya melihat Yesus, melihat pemimpin. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah berumah tangga, mungkin ya, yang sudah jadi orang tua, pernah tidak sampai anak-anak melihat ketika engkau berdoa dan anak-anak berkata, "Papa, Mama, ajari saya berdoa dong." Atau Bapak Ibu Saudara mungkin mengajak anaknya untuk berdoa, untuk kenal Tuhan. Kan hal ini penting. Nah, murid-murid Yesus meminta hal ini kepada Tuhan. Tuhan, ajar dong kami berdoa, kami pengen doa. Ya, waktu Tuhan pelayanan di bumi, dia selalu connect dengan Bapa. Artinya apa? Bahwa waktu kita doa kepada dengan Tuhan, kita akan connect dengan Bapa di sorga. Walaupun saat ini Tuhan masih izinkan kita untuk bernafas, Tuhan masih izinkan kita untuk hidup di dunia ini, tapi satu kerinduan dalam roh kita, yaitu kita rindu bertemu dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Tapi saudara, doa tidak bisa diganti dengan Bapak Ibu memuji nyembah Tuhan seharian penuh. Doa tidak bisa Bapak Ibu gantikan dengan selalu persekutuan dari pagi hingga malam, pagi hingga malam. Setiap hari mungkin. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara ikut Zoom. Mungkin Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Doa tidak bisa digantikan dengan apapun. Doa ya doa, puji Tuhan ya muji Tuhan, pelayanan ya pelayanan. Ya, Bapak Ibu Saudara mungkin nonton di YouTube khotbah-khotbah yang bagus. Ya, semua ada porsinya masing-masing. Ya, karena doa merupakan hubungan kita, percakapan kita dengan Tuhan. Ya, itu adalah hal yang penting yang ingin Tuhan temui. Seperti saat ini yang terjadi dalam kecelakaan pesawat, yang ingin dicari oleh pihak pemerintah adalah black box. Karena di situ terdapat percakapan, apapun yang terjadi dalam pesawat itu terekam di situ. Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan terlebih rindu kepada kita. Permasalahannya kita rindu tidak dengan Tuhan. Ya, mari kita punya hati seperti murid-murid Tuhan yang kata, Tuhan, ajari kami berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sudah bisa berdoa, masih terus berdoa sampai hari ini atau tidak? Atau mungkin punya banyak alasan, wah saya mau doa tapi keadaan hati saya sedang tidak enak. Nah, kita harus bisa yang namanya memanajemen diri. Ya, memanajemen diri bagaimana jangan sampai saya ngomong sembarangan sehingga nanti dijawab atau dijawab orang dengan kata-kata yang kasar sehingga melukai diri kita sendiri. Bagaimana kita dapat membatasi hati kita, membatasi perasaan kita sehingga tidak membuat kita menjadi misalnya terluka atau sakit hati sama orang lain. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, saya doanya hanya simpel saja. Ya, lama-kelamaan Tuhan akan menambahkan anak-anak kata dalam doamu, dalam ucapanmu. Roh Kudus akan mengajarkanmu untuk bagaimana cara berkata-kata dengan Tuhan. Karena sesungguhnya kita adalah milik Tuhan, katakan Yesus. Ya, seperti orang yang mendapatkan 5 talenta. Mungkin saat ini kita talenta berdoanya hanya mungkin dapat 1. Hanya bisanya Tuhan Yesus, terima kasih saya mau tidur, tutup bungkus malam hari ini dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mungkin saat ini hanya itu. Belum bisa menyampaikan mungkin pergumulan, belum bisa menyampaikan, menceritakan apa yang dialami, mungkin takut, mungkin tidak tahu ya bahwa
sesungguhnya pergumulan kita, apa yang kita rasakan, harus kita curahkan kepada Tuhan. Nah, mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, murid-murid meminta Tuhan Yesus berkata, ajarlah kami berdoa. Ajari kami berdoa. Ya, tentunya doa kepada Tuhan yang dijawab adalah bukan kata-katanya yang manis, tapi satu yang kita pegang. Doa adalah merupakan percakapan dari hati ke hati antara kita dengan Bapa di surga. Ya, mungkin kau tidak punya pergumulan. Mungkin kau lagi tidak mau bahas tentang pergumulan dengan Tuhan. Ya, mungkin kau ingin doanya cuma Tuhan, kalau di surga rasanya gimana Tuhan? Ya, bagaimana tempat saya di surga Tuhan? Saya percaya Tuhan sudah siapkan. Terus bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, karena roh yang ada dalam diri kita adalah roh yang sangat rindu, saya percaya. Roh itu rindu berjumpa dengan Bapa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari jangan sampai ada dosa apapun yang menghalang hubungan kita dengan Tuhan. Sebab yang perlu kita ingat adalah Tuhan sangat mengasihi kita, dan terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Katakan amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini jangan berhenti berdoa. Ya, jangan berhenti berdoa. Apa saja yang dapat menghalang kita untuk tidak berdoa? Yang pertama, ada yang namanya kemarahan dalam hati. Mungkin Bapak Ibu Saudara memiliki kemarahan dalam hati sehingga engkau berkata, saya sudah bosan berdoa, saya sudah bosan cari Tuhan. Ya, sehingga kemarahan itu menjadi pemicu untuk Bapak Ibu Saudara, memicu untuk kita jadi malas berkomunikasi dengan Tuhan. Saya sudah doa tapi nggak dijawab. Saya terus berdoa tetapi suami misalnya, istri, anak, bahkan keadaan ekonomi tidak ada perubahan. Itulah namanya ada kemarahan dalam hatimu. Bagaimana caranya ketika kemarahan itu muncul? Yang pertama, kau harus minta ampun dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Tuhan, ampuni, kemarin saya merasakan ini yang membuat saya menjadi tidak suka, membuat saya menjadi malas untuk cari Tuhan. Karena ada kemarahan dalam dirimu. Minta ampun dengan Tuhan. Minta ampun dengan Tuhan. Dan minta kembali roh Tuhan untuk mengkoneksikan kita kembali. Amin. Agar penghalang-penghalang itu lepas, sehingga kita bisa berdoa dengan Tuhan. Kata firman Tuhan, apapun yang ingin engkau minta, doa pada Tuhan. Doa. Imani, percaya sudah menerima semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara yang masih aktif berdoa, Tuhan menghargai setiap perkataan demi perkataan. Ya, Tuhan tidak bosan mendengar pergumulan, mendengar doa kita. Tuhan tidak bosan. Tidak tertulis dalam Alkitab mengatakan bahwa kamu kalau doa itu terus saya jadi bosan. Tapi kata Tuhan, doa tekun, bertekun berdoa. Ya, yang Tuhan katakan adalah jangan berbelit-belit. Jangan berbelit-belit. Bedakan antara doamu pribadi sama doa misalnya dalam acara atau dalam acara besar misalnya. Nah, mungkin kau mau berbelit-belit, maksudnya berpuitis. Jika karuniamu bisa, tidak apa-apa. Allah Bapa di surga yang maha baik, yang maha tinggi, Khalik langit dan bumi, bla 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 dan segalanya. Tidak masalah. Tapi inti kata Tuhan, jangan berbelit-belit. Ya. Kalau kita berbelit-belit, apalagi waktu kita pelayanan dengan King Setan. Allah Bapa Roh Kudus, Allah yang hidup, yang dimana yang lahir di Nazaret, mamanya Maria, bapaknya Yusuf. Aku perintahkan setan keluar. Kelamaan. Langsung saja katakan, dalam nama Yesus, keluar. Amin. Haleluya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, beda cerita kalau kita curhat dengan Tuhan. Pasti panjang dan lebar, dan yang pasti adalah sangat terjaga kerahasiaannya. Dan berdoa kepada Tuhan pasti ada jawaban. Nah, berdoa membuat kita menjadi peka kepada Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-4. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, dalam satu doa yang diajarkan Tuhan dikatakan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan.
Nah, sehingga waktu kita doa dengan Tuhan, kita tidak terfokus dengan pencobaan yang ada, tapi kita Tuhan berikan hikmat bagaimana cara mengatasi pencobaan-pencobaan yang ada. Dan apapun yang sedang kita hadapi, kita tidak katakan bahwa itu menyusahkan atau menghambat kita, tapi kita boleh katakan, Tuhan, aku bersyukur atas apa yang terjadi. Minta solusi, Tuhan. Karena hidup ini adalah seni, Bapak Ibu Saudara. Merupakan sebuah seni yang bagaimana kita kadang menghidupi kehidupan yang sedang naik, sedang turun. Ada seni kehidupan yang kita lewati. Nah, oleh sebab itu kita perlu sang penulis, kita perlu sang pelukis indah namanya Yesus, yang akan menggambarkan kehidupan kita dari awal hingga akhir. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Kita lihat ayat yang ke-9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok pintu, baginya pintu dibukakan. Katakan amin. Di dalam doa hal ini terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam doa hal ini terjadi. Tuhan tidak melihat golongan orang tua, masih muda, anak-anak, agar Tuhan mau dengar doa, agar Tuhan mau memperhatikan doa mana yang Tuhan perhatikan. Tidak, Tuhan memperhatikan doa yang sungguh-sungguh yang keluar dari hatimu. Amin. Tuhan tidak lihat kita orang besar, kita Tuhan nggak lihat posisi atau jabatan kita, tapi Tuhan pasti lihat ketika engkau doa dengan sungguh-sungguh. Tuhan melihat itu menggerakkan surga. Kata firman Tuhan seperti seorang yang pendarahan sangat terhina, bau pastinya. Yang namanya pendarahan itu pasti bau, kurus, pucat. Tuhan tidak lihat, tapi dengan kesungguhan hati, dijamah jubah Tuhan, Tuhan katakan ada kuasa, seperti ada kuasa yang mengalir daripadaku. Dengan ketakutan wanita itu menjawab, aku Tuhan, sembuhkan aku. Seketika itu juga pendarahannya berhenti, kata firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kesungguhan hatimu dilihat pada saat engkau berdoa. Amin. Jangan berhenti berdoa. Di bumi dan di sorga yang terjadi hanya doa, pujian, penyembahan. Ya, ada isi doa di sorga sampai hari ini. Yang isinya apa? Komunikasi dengan Tuhan, memuji-muji Tuhan, bersyukur atas apa yang terjadi. Ya, kita mau umat Tuhan hari-hari ini, mari kita terus banyak bersyukur, jangan banyak mengeluh. Ya, mungkin jalan belum terbuka, bersyukur, puji Tuhan, Tuhan masih beri kekuatan. Amin. Amin. Ayat yang ke-11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Kita yang di dunia aja bisa, kata firman Tuhan, memikirkan mana yang baik, mana yang buruk. Jangan hina Tuhan. Tuhan lebih daripada itu memikirkan kehidupan kita. Amin. Tuhan lebih daripada itu menjawab setiap doa kita. Kita melihat waktu Yunus di perut ikan berdoa. Waktu Daniel di gua singa doa. Sadrak, Mesak, Abednego dalam perapian, doa. Paulus dan Silas waktu di penjara, doa. Bagian mana tokoh-tokoh Alkitab yang tidak berdoa dalam Alkitab? Semuanya doa. Bapak Saudara, kiranya roh doa ini boleh betul-betul melekat di hati kita. Ya, doa. Nah, kalau
Kalau saya secara pribadi berdoa itu yang saya lakukan adalah setiap waktu. Bisa saja ya mungkin kalau saya boleh kasih contoh, pada saat saya diem dalam satu tempat, satu lokasi yang misalnya yang tempat rame, tempat apa, kalau saya nggak ada yang misalnya nggak ngobrol, tidak ada, mau coba jalan sendiri, tetap doa dengan Tuhan. Tuhan, lihat gedung bagus, Tuhan kayaknya gedung bagus ya, itu membangunnya kayak gimana. Nah, hal-hal yang kecil ini seperti kita berbicara dengan orang tua ya, apalagi kita yang hidup di perantauan, kita nggak punya keluarga, jadi apapun itu kita sampaikan kepada Tuhan ya. Yang penting hatimu saat engkau berkata-kata, hatimu tertuju kepada Tuhan. Jadi kamu nggak dianggap orang gila, kita nggak dianggap orang gila. Amin. Bapak Ibu Saudara, lakukan dari hal-hal yang kecil dan jangan membatasi doa harus lipat tangan dulu, harus ke satu tempat yang mungkin tenang, teduh. Nah, itu ada kelas-kelasnya. Maksudnya kalau mau doa pribadi atau doa yang betul-betul kita perlu tempat yang demikian, ya kita mencari tempat yang demikian. Tapi kalau misalnya kita di tempat ramai tapi hati ini pengen doa atau pengen ngobrol sama Tuhan, yes, lakukan saja. Amin. Lakukan saja. Karena Roh Kudus yang menjadi penghibur, Roh Kudus yang menjadi teman dalam diri kita ini, dia selalu ada, selalu nempel. Ya. Dan jangan lupa dalam kitab Mazmur mengatakan ada malaikat Tuhan yang menyertai. Malaikat Tuhan ada kiri kanan menjaga kita. Enggak diajak ngobrol, didiamin, sombong berarti kita. Ya, mungkin kita selama ini enggak sadar ya bahwa ada malaikat Tuhan yang menjaga. Ya. Dalam satu gambar, saya pernah melihat ada gambar bagaimana orang lagi tidur, tiba-tiba ada iblis yang mau mengganggu, malaikat Tuhan langsung menghalaunya. Nah, saya percaya hal itu pasti terjadi. Karena nggak mungkin gambar itu bisa terbuat tanpa satu inspirasi yang daripada Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau tutup bahwa jangan pernah berhenti berdoa. Doa terus, doa terus. Yang paling penting, jangan simpan kemarahan dalam hatimu. Jangan pernah ada kemarahan yang menghalang engkau untuk cinta lebih dalam lagi dengan Tuhan. Jika hal itu ada, segera minta ampun. Dan yang keempat, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Jika hatimu punya rasa dendam, rasa amarah yang begitu wownya, kau katakan, ampuni dulu orang tersebut, supaya setiap doa, setiap hubunganmu dengan Tuhan tidak terhalang. Ya, kadang-kadang kalau kita lagi doa suka kepikiran sama, wah sepertinya saya belum mengampuni. Nah, rasa kepikiran itu membuat kita menjadi doa kita dengan Tuhan nggak maksimal. Ada rasa malu, ada rasa bersalah dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari clearkan semuanya. Amin. Clearkan hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan, saya nggak lagi kecewa. Saya bersyukur Tuhan apa yang terjadi saat ini. Saya bersyukur. Orang-orang Kristen jangan lupa bersyukur. Walaupun Tuhan kita hebat. Ya, tapi jangan menuntut Tuhan seperti apa yang kita mau. Tapi tuntut diri kita seperti apa yang Tuhan mau. Ya, katanya Tuhan kita kan hebat. Tuhan kita dahsyat. Tapi kok nggak bisa. Tapi kok saya hidupnya mungkin apa yang saya doakan tidak terjadi. Itu kita sedang memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Padahal kita tahu Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, Tuhan yang membuat segala keputusan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini teruslah berdoa. Masa pandemi ini terus berdoa supaya Tuhan melindungi, menyertai kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Materaikan bagi kami ya Tuhan Yesus. Sekiranya setelah firman yang disampaikan Tuhan, Engkau melihat ada pertumbuhan doa di setiap umat-umat yang menyaksikan
Morning Blessing pagi hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan taruh masing-masing pokok-pokok doa dalam hati mereka, sehingga mereka dapat mendekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau memperhatikan setiap perkataan mereka, kata demi kata Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap doa yang diucapkan Tuhan, yang disampaikan Tuhan, kiranya Tuhan yang menjawab, Tuhan yang memberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mungkin ada pagi hari ini Tuhan yang rindu bagaimana hatinya bisa connect dengan Tuhan, seperti dapat berdialog dengan Tuhan, seperti ada tanya jawab dengan Tuhan. Tuhan, berikan kepekaan lebih lagi, berikan kepekaan lebih lagi. Roh Kudus, Engkau berfungsi saat ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Setiap jamahan Tuhan, jamahan Roh Kudus bekerja Tuhan. Setiap mulut yang tidak dapat berdoa berkata-kata terbuka dalam nama Yesus, terbuka dalam nama Yesus, terbuka dalam nama Yesus. Kami lepaskan roh doa Tuhan saat ini, roh doa yang berapi-api ya Tuhan Yesus, yang membangkitkan iman ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini terima semua dalam nama Yesus, terima semua dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya hati kami meluap-luap Tuhan, meluap-luap Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin kami yang doanya cuman hari-hari ini cuman 5 menit Tuhan, 10 menit. Mulai hari ini Tuhan Yesus bertambah-tambah Tuhan Yesus, bertambah-tambah Tuhan jam doa kami, sehingga kami boleh semakin dekat dengan Engkau, kami boleh intim dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, urapan Tuhan terjadi, urapan Tuhan terjadi, mengalir saat ini Tuhan. Saat mereka berdoa bagi orang sakit disembuhkan, orang yang terikat semua dilepaskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Berkati kami semua Tuhan, berkati firman-Mu di dalam nama Yesus. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saya teringat untuk mengatakan hal ini Bapak Ibu. Mungkin kita belum pernah mengadakannya namanya, atau yang sudah pernah mengikuti doa semalaman. Ya, nah ini yang belum terjadi melalui media online. Jika Bapak Ibu Saudara mungkin siap untuk kita adakan program ini, jadi kita akan rencanakan, kita mulai doa dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Nah, sistemnya seperti apa? Nanti Bapak Ibu Saudara mungkin kita berganti-gantian dalam Zoom, dari jam sekian sampai jam sekian, siapa yang pimpin sampai ke jam 6 pagi. Ya, karena kalau saya sendiri yang pimpin bisa KO Bapak Ibu Saudara. Dari jam 9 sampai jam 6 pagi suara bisa hilang. Nah, misalnya jam 9 sampai jam 11 siapa orangnya? Jam 9 sampai jam 12 siapa orangnya? Jam 12 sampai jam 2 siapa orangnya? Jam 2 sampai jam 4 siapa lagi? Jam 4 sampai jam 6. Maka saat kita rindu dapat berdoa semalaman Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, jika Bapak Ibu Saudara mungkin tergerak dan rindu untuk mengikuti hal ini, boleh ketik pada kolom komentar, maka kami akan melihat. Jika ada banyak, maka kita akan atur waktu. Kita rindu berdoa lebih dalam dan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Walaupun melalui Zoom, tapi kita percaya Tuhan akan lakukan dan Tuhan melihat, supaya ada perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan bagi gerejanya, bagi bangsa, bagi keluarga kita. Haleluya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan haleluya. Yes.